Oke, saya ulang share screen. Jadi saya rekam nanti, semoga kalau ada yang berhalangan tidak datang biar bisa menyimak rekamannya gitu ya. Baik, jadi materinya benda tegar. Benda tegar ini sebenarnya hampir sama halnya dengan dinamika yang kemarin ya, dinamika hukum Newton, yaitu kalau dinamika rotasi atau benda tegar ini biasanya lebih banyak ke konsepnya itu pada gerak melingkar gitu ya. Gerak melingkar, kalau pada hukum Newton yang kemarin adalah pada gerak lurus. Kan tapi secara modelnya hampir sama, secara konsepnya hampir sama, yaitu kita menggunakan persamaan atau rumus yang cukup sedikit, tapi model soalnya sangat banyak sekali gitu ya. Makanya dibutuhkan suatu pemahaman dasar ya, pemahaman dasar yang baik untuk bisa memahami berbagai soal di bab ini. Kalau sebelumnya kita mengenal rumus hukum Newton sigma F sama dengan M kali A gitu ya, maka di bab ini kita mengenal sigma torsi ya, sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Jadi kalau di hukum Newton tuh gayanya itu F ya, kalau di sini gaya adalah torsi, yaitu gaya putar, gaya yang menyebabkan benda berputar. Kemudian kalau pada hukum Newton itu gayanya berupa apa, masanya itu M, kalau di sini berupa I, massa inersia. Kemudian kalau hukum Newton itu A ya, percepatan, kalau yang di sini kan pakai alfa, percepatan sudut gitu ya. Nah itu sebagai awalan. Untuk selanjutnya sedikit rangkuman materi. Yang pertama kita harus mengingat kembali yaitu tentang ini ya, momen gaya ya, momen gaya. Jadi momen gaya atau torsi yang kita sebut sebagai torsi ya, momen gaya, yaitu sesuatu yang didefinisikan sebagai, kalau disini hanya sebagai hasil kali antar gaya dengan lengan gayanya ya. Jadi misalkan ini poros, misalkan ini sebuah roda gitu ya. Kemudian ini ada gaya, gayanya itu bisa diterapkan di sini gitu ya. Nah, torsi itu kan hasil kali antara gaya dengan panjang lengan gaya ya. Lengan gaya itu adalah jarak dari pusat atau sumbu putar ke ini tepian, ya, tepian kalau pada roda pada tepian. Nah, persamaannya secara matematis cuma ini. Tau sama dengan F kali R ya. Torsi sama dengan gaya dikali lengan gaya. Itu persamaan dasarnya. Artinya kita kalau ingin mengubah gaya biasa menjadi gaya torsi, itu adalah dikalikan R jari-jarinya, gitu ya, jari-jarinya. Atau kalau nanti dia membentuk sudut, misalnya seperti ini ya, membentuk sudut, maka ini torsi adalah F kali R kali sin theta. Jadi kalau yang membentuk sudut seperti ini, atau sama dengan F kali R kali sin theta. Nah, untuk acuan sin atau cos kita nggak usah bingung. Pada intinya kita mencari gaya yang tegak lurus. Jadi kalau ini membentuk sudut kita buat yang tegak lurusnya. Gitu. Sebenarnya ini yang kita cari. Ini kan sama dengan F sin ya. F sin theta gitu. Kalau yang sini kan cos, ya. Karena ini sudutnya di sini. Ini juga sama, ini kita buat yang ke sana, ya, yang tegak lurus. Ya. Karena torsi itu adalah yang paling besar ini adalah yang tegak lurus. Nah, kita ingat kembali di materi di kelas 11 dulu. Saya menyontohkan dulu, misalkan kita mau mendorong pintu, gitu ya, mendorong pintu, kita akan mudah kebuka kalau kita tegak lurus. Ya. Kalau kita mendorong sejajar pintu, ya pintu nggak akan kebuka. Atau menarik pintu sejajar juga nggak akan ketutup, gitu ya. Yang pertama mengenai momen gaya, ya.
Kemudian yang kedua adalah istilah inersia. Inersia itu sebenarnya sama dengan kelembaman. Ya. Kelembaman kalau pada gerak lurus. Ya, gerak lurus. Untuk benda titik itu kan I sama dengan mr kuadrat atau sigma m kali r kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan ada benda ini berputar, ya, berputar mengelilingi suatu pusat, itu nanti massa benda dikali r-nya ini, jari-jarinya dikuadratkan. Ya. Kan tapi nanti biasanya kalau yang benda tegar itu udah ada tabelnya ya. Misalkan batang yang diputar pada ujungnya, diputar pada tengahnya, gitu ya. Kemudian silinder pejal, gitu ya. Dan yang paling banyak adalah silinder ya. Paling banyak silinder itu I-nya sama dengan kalau nggak salah setengah mr kuadrat ya. Silinder pejal. Nanti kalian bisa lihat lagi tabel momen inersia benda tegar. Gitu. Tapi kadang juga diketahui. Di soal UTBK biasanya diketahui berapa inersianya. Ya, misalkan silinder diketahui misalkan setengah mr kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini tadi yang hukum Newton yang saya bilang tadi bahwa dia sama dengan yang hukum Newton. Kalau hukum Newton sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton ya. Kalau ini kan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya itu ya sama dengan gaya, ini namanya gaya putar. Kalau yang F ini kan gaya lurus. I itu inersia pada benda yang bergerak berputar. Nah, kalau M itu kan sama, massa itu sama dengan inersia ya, inersia pada benda yang bergerak lurus. Ini A-nya percepatan bergerak lurus, alfanya itu percepatan benda bergerak melingkar, gitu ya. Kemudian ada lagi istilah momentum sudut, ya. Momentum sudut, ya karena benda yang berputar dia punya momentum, ya. Punya momentum seperti halnya benda yang bergerak lurus, ya. Kalau kita pernah ingat kembali bahwa momentum itu sama dengan M kali V, ya. M kali V, massa kali kecepatan, maka untuk momentum sudut, untuk benda yang bergerak melingkar, itu momentumnya simbolnya L ya, L itu momentum sudut, kemudian sama dengan I kali W, I-nya inersia, jadi I itu sama M kan setara ya. Kemudian W, ini omega ya, kecepatan sudut, kalau ini kecepatan biasa. Nah, gitu. Jadi rumus itu hampir rata ya sebanyak, hampir sama ya, beda simbol. Kemudian kalau pada momentum itu ada hukum kekalan momentum, maka pada momentum sudut juga ada hukum kekalan momentum sudut. Ya. Momentum sudut yaitu ini I1 kali omega 1 sama 2 kali omega 2. Ya. Nah, nanti ada rumus usaha. Usaha itu kan W ya. W itu kalau pada gerak lurus usaha sama dengan gaya kali perpindahan ya. Gaya kali perpindahan, nah kalau pada gerak melingkar ya W sama dengan torsi kali perpindahan sudutnya atau tau dikali theta ya. Nah, ini secara rangkuman materi ya. Rangkuman materi ya segini aja. Berikutnya kita masuk ke soal-soal ya, soal-soal benda tegar atau dinamika rotasi yang pernah keluar ya pada UTBK sebelumnya, ya, ataupun soal-soal yang tipenya adalah soal kategori hot ya, order thinking skill, ya, soal yang membutuhkan pemikiran serius ya untuk menyelesaikannya. Oke, ini soal yang pertama. Misal, ini sebuah yoyo ya. Semua orang tahu yoyo ya, yoyo. Bermassa M tidak dengan gaya F yang tidak terlalu besar, sehingga yoyo itu menggelinding murni, seperti pada gambar. Jika momen inersia yoyo R sama dengan 0,6 mr kuadrat, ya diketahui ya. Jadi rumus inersianya diketahui, bahwa inersianya sama dengan 0,6 mr kuadrat.
Kemudian jari-jari poros yoyo itu R kecilnya sama dengan 0,2 R, ya 0,2 R. Nah ini mungkin apa? Nama inersia yoyo R dari yoyo yang ini ya inersianya. Mungkin ini simbolnya maksudnya I gitu ya, bukan R, karena inersia kan simbolnya. Nah ini ditanya percepatan sudut yoyo. Oke, kira-kira kita mau pakai persamaan yang mana gitu. Jadi yang diketahui di sini inersianya sama jari-jari yang kecil nih ya. R kecilnya adalah 0,2 R. Oke, sekarang dari materi yang di atasnya tadi, kira-kira kita menggunakan persamaan yang mana? Nah, di sini ada pertanyaan percepatan sudut. Ya, percepatan sudut. Ada yang bisa? Yang ini bukan sih, Pak. Yang I sama dengan tau per alfa sama dengan pakai rumus ininya. Inersianya. Jadi disamain gitu. Kan ada dua rumus. I sama dengan Tau per alfa. tau per alfa. Ya, pakai ini ya. Jadi ini sebenarnya rumus ini asalnya kecilnya rumus hukum Newton ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa gitu ya. Rumus asal yang tadi ya dari materi gitu ya. Nah, di sini tanyakan ini alfanya ya, percepatan sudut. Nah, langkah pertama apa yang kita cari? Kita cari torsinya ini. Torsinya ya, torsinya itu ini tau sama dengan I kali alfa tau ini. Tau. Tau itu kan dasarnya F kali. Nah, jadi pertanyaan saya ini pakainya R yang kecil atau R yang besar? F-nya F kali R yang kecil atau R yang besar? Coba. Yang kecil. Ya, dipakainya R yang kecil karena lengan gayo itu adalah jarak dari pusat rotasi ke gayo itu berada. Ini kan berarti di sini. Pusatnya di sini, nah, dari sini R kecil. Ini R kecil sama dengan I. I-nya itu 0,6 M R kuadrat dikali alfa. Oke. Sehingga alfa itu sama dengan F kali R bagi 0,6 MR kuadrat. Nah, ini kita uraikan. R-nya R kecil kan sama dengan 0,2 R. 0,2 R. Jadi 0,6 MR kuadrat. Nol koma dua di R sama R jadi kita coret 1. Ada nggak jawabannya ini? Ini kalau 0,2 bagi 0,6 itu sepertiga, Pak. Sepertiga F dibagi MR. Ada jawabannya ya? Nah, sepertinya ya. Kayaknya salah di sininya ya. Karena biasanya inersia itu kan rumusnya setengah MR kuadrat ya. Misalnya kalau misalkan di setengah berarti
0,2 dibagi 0,5. Sama aja ya? Sama aja nggak ada ya? 0,2 bagi 0,5. Ya, pokoknya seperti inilah angkanya ya. Mungkin ini ada yang salah opsinya. Karena ini udah sesuai. Dicek lagi, siapa tahu saya yang salah. Mendengar saya Yoyo S. 0,2 R. Oke, udah angkanya udah sesuai ya. Ya. Oke, nggak ada yang lewat ya. Jadi yang dapatnya nih alfanya sepertiga F per MR gitu ya. Saya lupa nih soal dari mana ya. Soal dari mana saya ambil. Di buku atau dari mana gitu. Nanti saya cek lagi ke buku sumbernya ya. Oke, untuk nomor 1 seperti ini ya. Ini kalau nggak salah itu soal ini dulu. UGM kalau nggak salah saya ngambilnya itu ya. Cuma udah mungkin udah diketik ulang sama orang gitu ya. Karena saya ambil dari buku yang saya ambil. Mungkin di pengetikan ada yang salah gitu ya. Mungkin. Kalau di sini R-nya itu 0,3 ya bisa pas. 0,3 ke 0,6 akan ketemu setengah. Oke, yang penting udah ketemu konsepnya ya, cara penyelesaiannya. Kita lanjut ke modul soal berikutnya. Ini soal SNMPTN 2007, ya udah lama sekali. Misal ini ada sebuah batang X, Y, beratnya 10 Newton, ya, bertumbuh pada tembok di X. Batang ditahan secara horizontal oleh gaya F yang bekerja di Y, menunjuk 60 derajat terhadap arah vertikal, ditunjukkan pada gambar. Ditanya berapa F. Soalnya sebenarnya gampang, ya, soal cukup mudah. Kita gambar batangnya. Di sini sebagai pusat rotasinya ya, sebagai sumbunya. Nah ini benda ini punya berat itu W. W biasanya kita ambil di tengah-tengah ya. Jadi kalau batang itu tidak ada keterangan titik atau pusat massanya, berarti dia batang yang homogen, itu maka beratnya di tengah-tengah. Kita tahu dari mana? Di tengah-tengahnya itu dari keseimbangan ya. Jadi kalau saya punya batang itu, kalau saya pegang tengah-tengah dia seimbang. Jadi pusat massanya di tengah-tengah itu. Kalau saya pesan nggak di pinggir dia akan jatuh, tapi pas di tengah-tengahnya nggak jatuh. Jadi kalau benda yang homogen itu pas tengah-tengahnya ya, pusatnya itu. Oke, jadi W-nya tengah-tengah. Kemudian ini kita gambar ini F-nya ke sana. Nah, karena ini bentuk sudut, maka kita buat gaya itu ini ya. Kita buat gayanya yang tegak lurus. Ya, berarti ini ada 60 derajat. Ini F, ini 60. Oke. Kalau ini seperti ini ya. F-nya ke sana, ini F berapa? F sin atau F cos? Yang ini. Yang tegak lurus ini F sin atau F cos? F cos. Ya, cos. Karena dia di samping sudut. F cos. F cos 60. Ya, jadi tidak selalu F sin, tergantung gambar. Nah, setelah itu kita pakai rumus ininya.
karena dia seimbang, maka sigma torsinya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau benda yang bergerak, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kalau benda yang seperti ini dia dianggap seimbang, torsinya 0. Nah, W berat ini membuat benda geraknya ke sana, ya, atau berputar searah jarum jam. Kalau yang F ini membuat benda berputarnya ke sana, berlawan arah jarum jam. Ya. Maka ini untuk torsi, intinya torsi itu kan gaya dikali jarak, itu ya. Nah, maka di sini anggap ini torsi 1, ini torsi 2, gitu ya. Maka nanti torsi 1 min torsi 2 itu sama dengan, kenapa nah itu min? Karena beda arah. Nah, untuk menentukan arah itu suka-suka kita, sekali lagi. Yang penting kita konsisten. Kalau yang searah jarum jam itu kita buat positif, berarti yang berlawan itu negatif. Atau kalian mau, saya sukanya yang berlawan arah jarum jam itu yang positif, yang searah yang negatif, itu juga boleh. Ya, jadi nggak ada bedanya. Apa hasilnya nggak akan berbeda. Atau mungkin nanti hanya bedanya dalam hal plus dan minus. Ya, tapi secara hasilnya nggak beda. Yang penting kita tahu menandai. Oh, saya maunya kalau yang searah jarum jam positif, yang melawan itu negatif. Atau sukanya yang searah jarum jam negatif, yang melawan itu positif. Jadi itu boleh, suka-suka kalian, gitu ya. Karena di buku pun juga beda-beda. Di buku kalau di Indonesia biasanya dibuat searah jarum jam positif. Tapi kalau di buku luar negeri biasanya searah jarum jam itu dibuat yang negatif, gitu ya. Nah, itu soalnya tergantung kebiasaan aja. Oke, langsung kita uraikan gayanya. Ini berarti gayanya itu W. Kemudian lengan gaya itu berarti hitung dari tengah-tengah ya, dari sini sampai sini. Nah, berarti di sini istilahnya R-nya ya. Kita lihat ada panjangnya enggak? Ada patangnya. Berarti setengah L. Ya. Setengah L. Dikurangi torsi 2 di sini berarti F kali cos 60. 60 setengahnya, setengah. Karena dia di ujung sini sampai porosnya berarti sepanjang L. Nah, ini beda ya. Ini setengah L itu bawaan batangnya. Kalau ini F kali setengah itu bawaan ininya ya, gayanya. Ya. W-nya 10. 10 ya, 10 kali setengah L akan sama dengan F kali setengah L. Nah, ini bisa kita langsung kita coret. Maka F-nya dapat 10. 10 Newton. Ya, gitu ya. Jadi gaya yang dibutuhkan adalah sebesar 10 Newton. Pak, tadi F-nya setengah L tuh kenapa, Pak? F kali cos. Oh, ya. Nah, ini cos 60. Oke, Pak. Ini F cos 60 dikali L. Nah, seringkali kadang kesalahan yang sering banyak orang adalah lupa kadang ya, ketika di atas sudah ingat ada cos tapi begitu di bawah kadang kelupaan, gitu ya. Itu yang sering kesalahan yang terjadi. Oke, ada yang tanyakan? Kalau enggak kita teruskan ke soal berikutnya. Oke. Berikutnya nih soal teori ya. SBMPTN 2016. Sebuah bola pejal bermassa M dengan momen inersia I menggelinding pada bidang miring dari keadaan diam dengan ketinggian H. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar kelajuan linier bola pejal tersebut ya menjadi 2 kali semula. Nah, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Ada bidang miring, bolanya dari sini. Nah, tingginya. Oke. Sekarang cara memperbesar kedua kali.
Kalau memperbesar M menjadi 2M, itu berpengaruh nggak? M berpengaruh nggak pada benda yang bergerak di bidang miring? Pengaruh, Pak. Berpengaruh. Oke, ya benar, memang berpengaruh kalau untuk benda yang bergerak pada bidang miring. Kalau benda yang jatuh itu M nggak berpengaruh, karena benda yang bergerak pada bidang miring itu kan nanti dipengaruhi ada mg sin theta ya, mg sin theta. Itu kalau pada ini ya, yang menarik benda ke bawah. Cuma kalau masanya meningkat, maka nanti inersianya juga meningkat, ya, atau kelembabannya dia semakin meningkat, ya, karena inersia itu saya lupa persis kalau pada bola pecal itu berapa. Nah, kita lihat semoga di buku ada. Ada yang ingat inersia bola pecal? Atau pakai megang buku ada tabelnya? 2/5. 2/5 ya? Ya, 2/5 MR pangkat 2 bukan, Pak? 2/5 MR MR pangkat 2. ya, MR kuadrat. Ya. Ya. Nah, sehingga dengan adanya pengaruh ini, maka dengan kita memperbesar M dari 2 kali M itu belum tentu, ya, belum tentu membuat kecepatan dari 2 kali lebih cepat, gitu ya. Oke, nanti ini kita simpan dulu, sebelum kita salahkan belum. Oke, memperbesar I menjadi 2I. Benar atau salah? Oke, ini biar kita nggak menduga-duga atau menebak-nebak, maka kita sekarang pakai rumus, kita pakai pendekatan matematis ya. Nah, biasanya pakai ini rumus energi ya, energi mekanik di tempat 1 sama dengan energi mekanik di tempat 2. Ya. EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, biar tidak ini ya, tidak menebak-nebak mana yang berpengaruh, mana yang tidak. Nah, untuk energi mekaniknya nanti akan sama ini MGH. Untuk energi kinetiknya nanti akan ada 2. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Jangan kepanjangannya. Oke, jadi untuk kondisi awal, benda di atas mula-mula berarti EP-nya ada, EK-nya 0 ya. Nah, nanti ketika di kondisi 2 sampai bawah itu EP-nya 0, EK-nya yang ada. Gitu ya. Nah, ini berarti MGH sama dengan EK-nya nanti setengah MV kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Kelajuan linear ya. Berarti kalau kelajuan linear itu yang dipakai adalah V-nya. Ya, V.
Linear berarti V-nya ya. V. Oke, jadi sekarang udah dapat persamaan seperti ini. Ya, MGA sama dengan setengah MV kuadrat setengah I omega kuadrat. Apakah sampai sini kita masih ruwet ya? Kalau masih ruwet maka kita uraikan lagi ya. MGH Setengahnya keluarin, Pak. ya setengah MV kuadrat. Nah ini I-nya juga diuraikan lagi. Nah, tadi Bapak 2/5 ya, 2/5 MR kuadrat. Kemudian masih ingat nggak hubungan antara omega dengan V? Nih. Jadi akan kita omega itu V kali R atau V per R? V kali R. I per R. V per R ya. Nah, jadi ini V kuadrat per R kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Sehingga dari sini kita bisa mencoret R kuadratnya ini habis ya. MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 2/5 MV kuadrat. Nah, ditambahkan MV kuadrat tambah 2/5 MV kuadrat. Nah, coba dihitung, nanti bisa itu untuk itu kan dihitung juga ya. MGH ini akan sama dengan berapa jadinya? Udah bisa disederhanakan? Setengah kali 7/5 MV kuadrat. Ya, jadi 7/10 ya. Iya. Iya, Pak. 7/10 MV kuadrat. M-nya bisa kita hilangkan ya. Iya. Oke. Ini penuh. Sehingga V kuadrat itu sama dengan 10 GH ya. 10 GH per 7. 10 GH per 7 V kuadrat. Oke. Jadi yang kita lihat di sini ya, bahwa V atau kelajuan linear itu ya, itu hanya dipengaruhi oleh G sama H ya, dalam hal ini. Dipengaruhi oleh G dan H. Sehingga berarti massa nggak ngaruh, inersia nggak ngaruh di sini ya. Ya ini inersia nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah hanya. Maka dengan memperbesar H menjadi 2H ya, ini yang akan mempengaruhi kecepatan ya, kecepatan benda gitu. Ya meskipun ini kita tidak bisa membuktikan secara matematis langsung ketemu angkanya, kebukti misalkan 2V gitu ya, V awalnya berapa, V akhirnya 2 kali itu
enggak terbukti. Tapi kita melihat dari variabel ya, variabel yang berpengaruh. Ya. Bahwa di sini ternyata yang berpengaruh sekali itu kan G sama H. G itu nggak mungkin berubah ya, karena ini pada kondisi tempat yang sama. Nah, sehingga kalau hanya berubah, nih pasti V-nya akan berubah. Mungkin itu saja ya yang dapat kita buktikan. Sehingga dengan demikian kita ingat kembali bahwa untuk benda yang posisi yang baik itu jatuh bebas maupun gerak pada bidang miring, itu sebenarnya massa nggak tidak berpengaruh ya, hanya gravitasi sama H ya, gravitasi sama H. Kemudian kalau ada lagi kemiringan, itu kemiringan ya. Jadi kalau ketemu soal teori baik itu bidang miring maupun benda jatuh bebas, kalau ada ketemu soal seperti ini, massa nggak berpengaruh ya, massa nggak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya ketinggian, gravitasi dan sudut kemiringan kalau pada bidang miring. Ya, tadi yang di awal saya agak salah kalau massa berpengaruh, ternyata enggak berpengaruh, baik itu di bidang miring maupun benda jatuh bebas, itu massa nggak ada pengaruhnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ini soal UTBK tahun 2019 kalau nggak salah gitu ya. Sebuah pompa ya, ini mungkin kalau orang lihat sekilas dikira ini soal fluida gitu ya, karena ada pompa air ya, pompa air dengan luas penampang pipa sebesar 75 cm persegi ingin digunakan untuk memompa air dari kedalaman 8 meter. Asumsi nilai percepatan itu adalah 10 jika pada saat memompa timbul gaya gesek pada pengisap sebesar 20 Newton, sedangkan gesek-gesekan lainnya diabaikan, maka gaya minimum yang digunakan. Nah, ini kita pakai konsep torsi sebenarnya ya. Konsep torsi. Nah, ini sebenarnya konsepnya kayak konsep jungkat-jungkit ya. Nah, jadi kalau kalian ingat kembali jungkat-jungkit ya, ditumpu di tengahnya gitu ya. Di sini ada F, misalkan di sini ada W, misalkan ya. Bahwa ini misalkan lengan 1, ini lengan 2 gitu ya. Nanti bahwa W kali L1 itu akan sama dengan F kali L2. Nah, konsepnya ini. Konsep ada soal ini. Nah, kita perlu mendefinisikan dulu gaya-gaya yang berada di sini ya, gaya beratnya ya. Oke, kita lihat ini nanti pompa ini akan menaikkan air setinggi 8 meter ya. 8 meter, kemudian luas penampang pompa yang di sini itu adalah 75 cm. Oke, kemudian ada gaya gesek ya. Berarti pada sisi sebelah sini nanti yang membuat beratnya itu adalah ada berat air, W air, ya, W air yang akan dinaikkan, kemudian ditambah ada gaya gesek ya, karena berat dan gaya gesek itu kan sama-sama gaya, ya, sama-sama gaya. Dikali lengan satunya sama dengan F kali lengan 2-nya. Oke, sekarang kita hitung berat air. Ya. Nah, kita cari dulu berat air. W itu masih ingat rumus berat sama dengan apa? WMG bukan Pak? Ya, W sama dengan M kali G. Ya, rumus paling gampang. Nah, karena di sini tidak ada massa, maka kita ingat kembali rumus massa jenis ya. Rho itu sama dengan M kali V. Ya. Maka kalau massanya nggak ada, kita coba menggunakan ini ya, Rho kali V ya. Kita masukkan Rho kali V kali G. Rho-nya berapa? Nah, air itu walaupun di sini nggak diketahui, kita harus tahu ya. Massa jenis air itu adalah 1000 gitu ya. Sekarang volume. Ya. Di sini dikatakan luas penampangnya 75 cm, ketinggiannya 8 meter. Ya, itu sebagai volumenya.
Berarti volumenya adalah 8 kali 75 cm persegi, kita jadikan menjadi 75 meter persegi. Berarti 75 kali 10 pangkat min 2 atau min 4? Min 4. Min 4, Pak. 4 karena cm persegi. Kalau hanya cm saja itu cm kan pangkat 2. Kalau cm persegi berarti pangkat min 4. Kalau cm kubik itu jadinya pangkat min 6 ya, meter kubik. Nah, perlu diingat-ingat ya ketika mengkonversi satuan. Ini pangkat min 4, nah, baru dikali gravitasinya 10. Oke. Oke, kita kalikan dulu nih yang 10 10.000. 8 kali 75 berapa? 600, Pak. Ya, 600. 600 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kan habis ya. 10.000 dengan 10 pangkat min 4 kan. Ini dapat 600. Sekarang kita masukkan ke ini. Berarti 600 ditambah gaya geseknya 20 kali lengan gayanya 0,2 ya. 0,2 meter. 0,2 sama dengan ini lengan gaya F yang tanyakan, lengan gayanya adalah ini 1 ya, 1 meter. 1. 620 kali 0,2 sama dengan F. Maka F sama dengan, oh ini lupa ya, PG-nya nggak saya masukin, karena ini soal pilihan ganda. Jadi 620 dikali 0,2, 62 dikali 2, 124, ya 124, ya, gitu ya. Nah, kadang soal yang kelihatan rumit itu kalau kita ingat konsep dasarnya agak mudah ya. Ya, jadi walaupun soal gampang pun ya itu kita butuh waktu ya, paling enggak ya 1 sampai 2 menit ya kalau soal yang mudah itu. Sehingga nanti ketika kawan di UTBK harus ini ya, benar-benar kalau kita lihat soal itu dilihat dulu. Kira-kira bisa mengerjakan enggak ya? Kalau belum bisa mengerjakan, sudah dulu. Misalkan sekiranya kalian materi itu materi yang lupa gitu ya. Jangan sampai menghabiskan waktu kalian mencoret ketemu udah habis waktu sampai 5 menit, 10 menit itu membuang waktu. Maka bila soal itu diprediksi dulu. Soal ini apa? Oh saya bisa, yakin ya, segera dihitung. Itu soal-soal hitungan. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nanti kopian saya kirimkan ya, jadi penulisnya boleh nanti. Oke, ini SNMPTN 2009 ya. Batang tak bermassa yang panjangnya 2R dapat diputar di sekitar sumbu vertikal melewati pusatnya ya, di pada gambar itu. Nah, sistem berputar dengan kecepatan sudut omega ketika dua massa M berjarak sejauh R dari sumbu. Nah, kemudian massa benda ini didekatkan ini ya. Jadi massa ini dibuat mendekat di sana ya. Yang ini juga dibuat mendekat ke sana ya. Jadi seperti ini. Yang menjadi jari-jarinya dari setengah R. Nah, ditanyakan berapa kecepatan sudut. Nah, kalau ada dua kondisi seperti ini, kita ingatnya adalah ini ya, apa? Momentum sudut. Ya, tadi momentum sudut. Kita pakai momentum sudut. L1 sama dengan L2 gitu ya. Tadi apa? Ini kan kalau seperti ini bukan benda tegar ya. Karena ini batangnya tidak bermassa. Sehingga ini ya kalau sebuah titik ya, sebuah titik berjarak R, sebuah titik berjarak R per 2 gitu ya. L itu tadi rumusnya kan I1 kali omega 1 sama dengan berarti I2 kali omega 2. I1-nya, nah berarti ini kan massanya 2, ada 2 benda ya, M sama M. Berarti kan kalau kita tambahkan jadi 2M ya, 2M.
2M kali R kuadrat ya, kali kecepatan awalnya adalah omega, kecepatan awalnya omega sama dengan ini akan sama, massa tetap sama 2M, cuma sekarang R-nya menjadi R per 2 kuadrat. Yang tanyakan adalah omeganya ya. Omega 2 ini yang ditanyakan. Oke. Ini 2M kita bisa coret karena masanya sama 2M. Ini jadi R kuadrat kali omega ini sama dengan R kuadrat per 4 kali omega 2. Ini R kuadrat bisa kita coret. Nah, sehingga omega 2 itu sama dengan 4 kali ya. Jadi kalau jari-jarinya diperkecil itu semakin cepat ya, semakin cepat. Kalau jari-jarinya diperbesar itu semakin lambat. Gitu. Nah, jadi kita logikanya kalau pakai logika seperti apa ya? Kalau kita memutar benda yang jari-jarinya besar, itu akan lebih dengan gaya yang sama tentunya ya. Itu akan lebih lambat ya, lambat dibanding kalau bendanya jari-jarinya kecil ya, jari-jarinya kecil. Nah, itu mungkin cara logikanya. Jadi berbanding terbalik, Pak. Gimana? Jadi berbanding terbalik ya, apa sih tadi jari-jarinya sama kecepatannya? Iya. Berbanding terbalik antara kecepatan sudut dengan jari-jarinya. Gitu ya. Nah, ini kebetulan batangnya tidak bermassa ya, batang penghubungnya. Biasanya modal shortcut ini adalah komedi putar ya. Kalau soalnya berupa komedi putar, ya, komedi putar biasanya. Misalnya ada anak ya, ada anak yang awalnya di luar, dia awalnya nggak naik, dia lompat naik ke atas gitu ya. Ya kadang itu. Nanti biasanya kalau seperti ini komedi putar dianggap kayak silinder ya. Jadi kalau dia tidak diketahui inersianya, kita ngitung pakai rumus silinder setengah mr kuadrat ya, kuadrat. Itu kondisi awalnya. Kalau soal komedi putar biasanya kondisi awal komedi putar kan belum ada orang, dia berputar ya, berputar dengan kecepatan sudut sekian. Misalkan ada seorang anak yang melompat duduk di tepinya gitu ya. Nah, nanti ditambah inersia anak. Inersia anak itu berarti massa anak, kemudian R-nya adalah jari-jari ini. Jadi untuk anak ini nanti pakai mr kuadrat ya. Nah, jadi dia dianggap partikel ya, partikel yang bergerak mengelilingi sumbu ini. Ya. Kalau komedi putar, kalau udah ketahui berapa tinggal kita masukkan, tapi kalau belum ya kita pakai silinder yang setengah mr kuadrat. Nah, itu biasanya variasinya ya, kalau yang untuk model seperti ini komedi putar atau merry-go-round ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita teruskan. Nah, ini sebuah balok homogen punya panjang 5 meter dan berat 100 Newton. Digantung seperti pada gambar berikut. Perbandingan tali T1 dan T2 adalah. Ini modelnya sama. Cuma kalau model seperti ini, kemudian model jembatan, ya jembatan itu misalkan ini ya, batang disumbu disangga di dua pinggirnya. Biasanya kalau di sini ada kayak normal, yang kayak normal N1-nya ada N2. Kalau kita tanyakan berapa N1, N2-nya sama dengan mencari ini, itu kita ditinjau satu persatu. Ya. Kalau kita ingin menghitung ini T1 yang mana? T1 ini T2 ya. Kalau kita ingin ngitung T1, kita mau ngitung T1 ya. T1.
Ini kita jadikan T2 itu sebagai porosnya. Di sini sebagai porosnya, sebagai pusat perputaran, gitu ya. T2-nya. Ini T1. Kemudian kita gambarkan berat batang itu di tengah-tengahnya. W. Nah, kalau jenis pusatnya, berarti nanti sigma torsi sama dengan 0 ya, seimbang ya. Ini W itu membuat benda berputar ke sana. Ya, yang T ini membuat benda berputar ke sana. Sedangkan T2 ini nggak ada pengaruhnya, kan dia dianggap sebagai pusat, ya, sebagai pusat. Kita tinggal ngitung ininya ya. Bentar, kita hitung panjangnya ini 1,5, ini 0,5. Berarti ini masih 3 meter ya jaraknya. 3 meter. 3, 4, 5. Ya, oke. Oke, karena ini 1,5, kemudian ini 3 meter mata. Nah, kita jangan kadang orang terkecuali tengah-tengahnya itu di 1,5 meter ya. Kita tetap mengacunya tengah-tengahnya, kalau batang ini 5 meter berarti tengahnya ini di 2,5 ya, 2,5. Berarti 2,5. Ini totalnya di 2,5 ya. Total T-nya apa? Jalannya adalah 2,5. Jadi dari pusat berat ini ke ujung sini. Cuma nanti kita hanya ngitung dari pusat, dari tengah-tengah sampai pusat putaran ini. Berarti 1 meter saja gitu ya. Nah, kita hitung torsinya dulu ya. Berarti untuk yang T ya, yang saat jarum jam kita anggap positif, T1 dikali jaraknya nih. Berarti jaraknya 3 meter ya. Karena dari T1 ke T2 itu 3 meter. Dikurangi yang W. Dari W ke T2 itu berarti 2,5 meter dikurangi 1,5 meter ya. Jadi 1 meter itu sama dengan 0. Maka T1 kali 3 sama dengan W-nya itu 100. Ya. Maka T1-nya sama dengan 100 per 3. Oke, ini T1. Sekarang kita ngitung T2. Kalau menghitung T2 caranya sama. T1 sebagai pusatnya. Ya. Nanti di sini nanti ada W. Ini T1 ya. Ini yang T2-nya. Sama sigma torsi sama dengan 0. Ya. W kali lengannya nih, kita hitung lengannya dari sini. Nah, biar enak gambarnya di sini. Oke, ini W. Nah, dari W ke ujung pojok sini kan 2,5 tadi ya, 2,5. Ini kan dikulangi 0,5 meter ya, karena dari pojok ke T1 0,5 meter. Berarti jarak W ke T1 itu adalah 2 meter ya. Makanya W kali 2 dikurangi T2 dikurangi T2. T2 ke T1 kan 3 meter tadi. Kali 3 meter sama dengan 0. W-nya 100 kali 2 sama dengan 3 T2. Ya. Atau T2 sama dengan 200 per 3. Nah, gitu. Jadi kalau membandingkan, kalau udah dapat perbandingan T1 T2, T1 banding T2 berarti 100 per 3 dibanding 200 per 3. 1 per 3 dibanding 2 per 3. Pendapat dari orang-orang desa yang mengalami rumus yang rumus atau ide suggestion, saya juga mengatakan berapa? 1 per 3 banding 2 per 3. Dia mengungkapkan alasan-alasannya ini loh kenapa orang menggunakan. Tapi dia juga nanti dipelajari dengan dia mengatakan
3/6 ya Pak? 1/2. Ya, 3/6 atau 1/2. Ya, pokok-pokok Nah, jadi kita dapat 1,5. Nah, gitu ya. Jadi memang ini biasanya yang setipe ini dua soal ini ya, yang model jembatan dan model digantung kayak gini. Ya, itu harus mencarinya satu persatu. Ya, kita misalkan pusatnya kalau mau nyari T1 buat pusatnya T2. Nyari T2-nya pusatnya T1. Kalau dapat jembatan juga sama. Nanti kalau nyari N1 ini maka buat pusatnya di N2 ya di sini. Kalau nyari N2 buat pusatnya di N1. Gitu. Karena kalau kita cari sekaligus langsung itu nggak ketemu ya karena T1 T2 itu ada dua besaran yang belum diketahui. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, ini model benda yang digantung ya, benda yang digantung. Suatu sistem pada gambar dalam keadaan seimbang. Jika tangan alfa itu 5/12, berarti ini sudutnya sama di sini. Sama alfa. Ya. Kalau ini sudutnya sama, berarti ini sudutnya berapa sini? Antara T1 dan T2 ini? 60. Hah? 60. 60. Iya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, oke. 180 min 2 alfa. Oke, ini kan kalau 5/12 kita buat gambar segitiganya ya. Berarti yang 5 itu depan ya. 5/12, maka miringnya berapa? 13. 13 ya. Oke. Nah, ini soal ini kelihatan jadi agak rumit karena di sudutnya seperti ini ya. Sudutnya ini kesannya nggak diketahui gitu ya, berapa derajat. Oke, kita bisa menghitung. Ada dua cara ya untuk menghitung benda yang digantung itu. Yang pertama kita menguraikan gaya, yang kedua dengan bersama rumus sudut ya, rumus sudut sinus. Kita coba pakai rumus sudut dulu. Bisa nggak kira-kira ya? Kalau pakai rumus sudut kan misalkan ini benda ya, ini W, ini kan ada sudutnya ya. Ada sudut. Misalkan di sini saya buat alfa, misalkan ini beta, ini gamma ya. Nah, kan rumusnya W per sin beta sama dengan alfa per alfa. T1 ya. T1 per sin alfa sama dengan T2 bagi sin gamma. Nah, caranya lebih simpel ya, lebih cepat biasanya dibanding kalau kita menguraikan gaya. Karena kalau kita menguraikan gaya, kita gambar dulu sini gaya ya. Misalkan kita buat T2 ini kita uraikan ya menjadi T2 cos sama nanti ke atas sana T2 sin misalkan. Yang T1 juga sama kita uraikan. Nah, kita coba yang pakai ini rumus sudut ya. Apa namanya? Lupa saya ya. Jadi kalau ini kita pilih salah satu. Misalkan kita pakai rumus ini sama ini misalkan. Ya. Berarti W per sin beta sama dengan T1 per sin alfa. Nah, W-nya kan udah tahu nih. Berarti kalau massa 10 berarti ini 100. Nah, sekarang sin betanya bisa diketahui nggak?
Ini kalau diketahui langsung dapat nanti T1 sama dengan berapa. Kalau ini kan nanti T1 sin alfanya kan udah dapat. Sin alfanya berarti kalau tangennya 5/12 ini. Berarti nilai sinnya berarti kan 5/13 ya. Iya. Nah, sekarang berarti ini berapa ini? Nilai sin beta di sini. Ya, ini matematis. Kalau ini namanya pakai pendekatan matematika. Itu alfa tambah alfa. Sekarang kita diskusikan ya. Setelah tadi dia berbicara tentang penjelasan penampakan beliau. Kalau nilai sin ya, nilai sinnya dalam ini segitiga seperti ini, nilai sinnya berapa? Bisa ini nggak dihitung nggak? Misalkan kalau surut sama ya, berarti kalau sama kan 60 ya. Berarti nilai sin. Atau nggak pasti? Pasti nggak? Total jumlah nilai sin dalam satu segitiga itu berapa? Itu ada nggak? Ya, ada pokoknya, Pak. Nggak ada ya? Iya. Oke. Oke, sekarang kita ini. Kalau ini kan nilai kita bisa mengetahui nilai sudutnya ini ya 5/12. 5/12 nilai kita bisa membalik nggak mencari sudutnya. Kalau nanti nilai sinnya itu nilainya adalah 5/13. 5/13 sama dengan sin. Bisa nggak mencari membalikan nilai sudutnya itu? Nah, kan nanti kalau ini kita pakai surut agak sulit kan harus menguraikan pakai rumus gaya gitu ya, ke rumus gaya. Kalau pakai model rumus sinus ini kesulitan. Ya, yang ini, yang mahir di matematika tentang sudut ini, coba. Sudut kiranya foto sudut di sini nih berapa? Nilai sin. Apa ada bisa atau kesulitan? Oke, kalau pakai kesulitan coba kita pakai ini penguraian ya. Penguraian. Oke. Sekarang saya uraikan gaya-gayanya. Nah, gini ya. Sudut di sini berarti sudut sama dengan di sini ya. Berarti ini nanti T2 cos ya. Cos alfa. Ini T2 sin alfa. Sama yang sana juga sama. T1 cos ya, karena sudutnya sama. Cos alfa yang sini sama di penguraian ke atasnya T1 sin alfa. Nah, misalnya kita tinjau untuk sumbu X ya, sigma fx sama dengan 0. Berarti T2 cos alfa dikurangi T1 cos alfa sama dengan 0. Ya. T2
Cos tadi nilai cosnya itu berarti 12/13. 12/13. 12/13. Dan bahkan siapa yang menggali itu ada datanya siapa menggali 12/13 sekali informasi tentang hal tersebut. Jika orang akan berpikir namanya dengan sesuatu yang tidak jelas, T1 kali ada tiga. Jadi pada yang pertama 12/13. arkeologi, strategi yang Ini kalau karena sudutnya sama, biasanya besarnya sama. T1, T2 itu sama. Ya. Nilainya akan ketemu sama. Atau ini coret. Ya. Nah, berarti T1 sama dengan T2. Ya, bukan 0 ya, sama. Baru kita yang sumbu Y. Sumbu Y ya. Sigma FY sama dengan 0. Berarti T2 sin alfa ditambah T1 sin alfa dikurangi W itu sama dengan 0. Nah, T-nya sama. Nilai sin-nya sama. Ini berarti T kali sin alfanya tadi 5/12. 5/12 sama T/5. T kali 5/12 itu sama dengan W-nya 100. Nah, gitu. Jadi 10T/12 sama dengan 100. T5/12 ditambah T5/12 sama dengan 100. 10T sama dengan 1.200. T sama dengan 120. Gitu ya. Coba ada nggak jawabannya? 120. Oh, salah nih ya. 5/12. Bukan 13 atau 12. Ini 13. Ini 13. Ini 13. Nah, 130 gitu ya. Nah, cukup panjang. Jadi kalau kita pakai penguraian sudut cukup panjang. Atau penguraian gaya ya. Kalau pakai sudut ini simpel, cuma tadi kita harus bisa menentukan sudut di sini. Kebetulan karena ini nggak pakai sudut istimewa, sebenarnya nilainya istimewa ya. Nilainya istimewa ini 5/12. Sintetanya bisa dapat ya? Sintetanya bisa dicari. Sintetanya bisa. Iya, pakai rumus luas segitiga dari dua sisi yang dua sisi sama sudut yang diapit. Pakai luas segitiga bisa sintetanya. Bisa ya. Jadi dapat berapa itu sini? Sintetanya dapat 24 kali 5. 9. 120/169. 169. 169. Jadi nanti kalian coba tes ya, kalian cek dengan cara ini. Ketemunya sama enggak gitu ya. Jadi biasanya soal seperti ini akan lebih simpel kalau model seperti ini. Cuma kadang pembawa soal itu ada salah satu yang kadang dibuat agak rumit ya, misalkan sudutnya atau yang lainnya. Karena kalau cara normal yang tadi penguraian gaya itu cukup panjang ya. Oke, ke soal berikutnya ya, biar nggak bisa nambah soal.
Oke, silakan kalian coba. Saya tak mengabsen dulu kalian. Silakan dikerjakan ya. Coba maksudnya. Oke, saya absen ya. Ainin Dita. Hadir, Pak. Oke, Alfitra Dima. Aliyah Tresna. Hadir, Pak. Altaf Mutia. Altaf ada. Alia Sofura. Hadir, Pak. Amelia Azara. Amelia Rahayu. Hadir, Pak. Amru Yasar. Hadir, Pak. Oke, Ananda Farhan. Hadir, Pak. Oke, Andre Amin. Andre Amin nggak ada. Arya Wirayuda. Ada, Pak. Oke, Asifa Nurul. Asyifa hadir. Oke, Atifa Kamila. Hadir. Oke, Ayu Nandita. Ayu Nandita ada. Oke, Benazir Sanina. Benazir nggak ada. Cika Raudia. Hadir, Pak. Oke, Fauzan Akmal. Fauzan nggak ada. Hadir, Pak. Oke, Faila Hansa. Hadir, Pak. Oke, Kustia. Hadir, Pak. Oke, Hilal Fauzan. Hadir, Pak. Oke, Ibrahim Ahmad. Hadir, Pak. Imra Aziza. Gimana hadir, Pak? Oke, Irfan Maulana. Hadir, Pak. Oke, Lukmanul Ikhlas. Hadir, Pak. Lutfi Danu. Hadir, Pak. Malik Ardian. Hadir, Pak. Oke, Maldina Putri. Hadir, Pak. Oke, Mit Salina Wafa. Kita lagi sakit, Pak. Sakit. Iya. Sepia Wulandari. Sepia ada. Ada. Soraya Farhati. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, soal ini soal UMUGM. Seperti biasa, langkah pertama kalian gambar. Ini ada gaya berat di sini. W, ya, W batang di tengah-tengah. Kemudian karena talinya miring, tegangan talinya miring, maka kita uraikan ya. Berarti yang ke sana T cos, yang ini T sin ya. Sin. Nah, konsep sama, sigma tau sama dengan 0 ya karena keseimbangan. Kita cari, tanyakan apa? Ditanyakan torsi yang dialami tiang nih. Torsi dialami tiang. Jadi tiangnya ditorsi. Torsi terhadap titik A. Oke, karena ini tanya torsi, ya karena di tiang itu jadi tarik gaya T nanti ya. Nah, kita cari dulu nilai T-nya. Nilai T-nya dengan cara sigma tau sama dengan 0 nih. Pertama, ini kita anggap sumbunya di sini. Ini sumbunya, nanti W dikali setengah L. Ya, karena berarti tengah-tengahnya dikurangi T sin theta dikali L sama dengan 0 ya. W-nya mana? Oh, W-nya nggak ada. MG kali setengah L sama dengan T sin 45 setengah akar 2 kali L ya. Coret L-nya setengahnya.
Sifat pada, oke, berarti bukan itu ya, karena kita mencari sesuatu yang tidak terpaparkan. Berarti T itu sama dengan MG per akar 2, gitu ya. Ketemu T-nya. Setelah itu kita nyari torsinya. Berarti tau itu, oke, kita lihat di sini batang ya, batang. Kalau saya misalkan batang ini kita gambarkan batang. Ya kan ditarik gaya ke sana ya. T-nya itu ke sini. Nah, T ini kan kalau dari sisi batang bisa kita uraikan menjadi ke sana dan ke sana ya. Karena sudutnya di sini, berarti sudutnya di sini ya, sama dengan di sini. Berarti di sini T cos ya, T cos ya, T cos 45. Maka ini torsinya adalah T cos 45 kali L ya. Karena gaya dikali lengan gaya ya. Berarti T-nya itu MG akar 2 cos 45 akar 2 ya. Akar 2 kali L. Akar 2 kali akar 2 habis ya. Berarti setengah MGL ya, atau MGL per 2 gitu ya. Oke, baik itu soalnya masih cukup banyak yang saya nyiapin itu. Bapak, itu tadi ya. L sama H itu sama aja ya, Pak? Ini setengah L. Kan hasilnya setengah MGL ya, Pak? Ya. Berarti jawabannya yang MGH per 2. Bentar. Oh iya ya. Nah, jadi gambarnya sebenarnya seperti ini. Karena ini batang. Ya, itu ini aja nih. Jadi T cos ini yang sebenarnya kayak akan bekerja di sini ya, T cos di sini. Jadi kita buat ini sejajar ya, sejajar L dia. Jadi seolah-olah gayanya itu di sini. Ya. Nah, gini ya. Nah, ini T cos 45. Ya, makanya ini kan L-nya itu pakai H jadinya, karena dia ketinggiannya adalah hanya di setinggi ini. Ya. Jadi setengah MGL atau setengah MGH ya, karena L-nya itu hanya ketinggian ini saja sampai sini gitu ya. Ya, gini ya. Ini T cos 45. Ini tingginya A. Oke. Oke, itu kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, ini recordingnya di-upload ke YouTube nggak, Pak? Nanti semoga saya upload ya. Oke, Pak. Ada yang ketinggalan. Baik, karena udah jam 10 lebih 2 menit ya. Mungkin kalian harus berpindah ke kelas berikutnya. Jadi saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Ini masih ada beberapa soal, kalau mau dicoba silakan ya. Soal sama materi yang sudah lalu yang berkaitan dengan benda tegar ya. Benda tegar ini cukup sedikit porsinya ya di UTBK, tapi kadang ada saja gitu ya, meskipun porsinya sedikit kadang. Baik, terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau butuh bertanya di luar jam ya, kalian boleh WA tanya soal, itu boleh, silakan. Jadi kalau saya sempat ya langsung dibalasin,
Kalau lagi nggak sempat ya nanti nunggu pas malam sempat sih gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih, Pak. Ya, terima Makasih, Pak. Izin live ya Pak ya.